Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dilan, Dr. Dino yang telah memberikan kesempatan saya untuk mereview pertemuan 1. Di sini saya akan memberikan perbaikan pertemuan 1 kemarin yang kemarin saya sudah buat tapi masih ada perbaikan. Yang pertama, pertemuan 1 itu yaitu kenali sebab akibat, di mana pengaruh stres dalam tubuh mengakibatkan lambung, jantung berdebar, depresi, badan lemas. Ingin mengatasi akibat, maka kita harus menyelesaikan sebabnya. Misalnya saya mengalami lambungnya bermasalah, sebabnya apa? Apakah kita memasukkan sampah dalam tubuh kita? Untuk itu, sampahnya harus dibuang. Sampah ini adalah pikiran-pikiran negatif yang mengganggu reaksi fisik kita. Terkadang kita selalu memasukkan sampah-sampah atau pikiran-pikiran negatif ke dalam pikiran bawah sadar kita yang mengakibatkan fisik kita terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, di materi stress perception. Berdasarkan intervensi yang diberikan di alam sadar seperti reaksi input positif mengakibatkan serotonin meningkat, menciptakan perasaan yang senang, dan reaksi input negatif mengakibatkan serotonin kita rendah, menciptakan perasaan kita sedih. Nah, stress perception juga dapat terjadi dari kisah masa lampau. Jika pikiran kita diberikan intervensi reaksi input positif, maka akan menciptakan perasaan tenang seperti film yang diperlihatkan di Patch Adam. Ya, stress respon membuat dari yang takut menjadi tenang. Di mana Rudy takut kepada kepada binatang. Nah, jadi binatang kecoa ya. Jadi dia tidak bisa untuk masuk ke kamar mandi. Jadi dia sangat takut apabila masuk kamar mandi, maka dia akan berjumpa dengan binatang tersebut. Nah, sehingga Rudy atau yang mengalami stres, pemikirannya membuat sebagai ancaman. Jadi dia selama 2 minggu tidak pergi-pergi ke kamar mandi. Dan stress perception itu membuat dari yang takut, stress respon itu membuat dari yang takut menjadi tenang apabila kita memberikan respon yang positif. Sedangkan stress persepsi, pemikiran yang membuat menjadi ancaman. Nah, hulu persepsi kita mengakibatkan ke hilir, yaitu reaksi tubuh. Jadi dengan adanya persepsi yang negatif, maka reaksi tubuh kita juga akan menjadi negatif, akan menjadi bermasalah. Jadi dari materi stress perception ini, dari bagian dari stres adalah stimulus membuat stres persepsi yang menghasilkan stres respon. Jadi berhubungan dengan sensasi tubuh, bisa fisik maupun emosi. Contoh pada film Smith Adam tadi, stres responnya adalah ketakutan yang luar biasa, sementara stres perception-nya yang ada pada pemikiran tupai. Ya, tadi binatang tupai sebagai ancaman. Apabila masuk kamar mandi, maka dia akan takut kepada binatang yang namanya tupai. Baru kemudian film yang kedua, itu input datangnya dari pihak eksternal. Misalnya ditonton, dibaca, didengar. Terkadang orang stres, dia sendiri mengirimkan, orang yang menyebabkan stres itu, dia sendiri yang mengirimkan film-film negatif yang mengakibatkan serotonin rendah. Solusinya adalah bagaimana cara berpikir positif dengan memperbaiki stres persepsi. Jadi kita harus persepsi kita harus memberikan nilai-nilai positif di pemikiran bawah sadar kita.
di mana stress perception itu berada di alam pemikiran bawah sadar. Itulah kesimpulan daripada materi pertama, yaitu stress perception, sehingga kita bisa mempersepsikan bahwasanya pemikiran kita itu harus selalu positif, jangan memberikan sampah-sampah ke dalam pemikiran bawah sadar kita sehingga menjadikan gejala fisik kita, tubuh fisik kita ini menjadi tidak berdaya. Untuk menjadi berdaya, maka persepsi kita harus memberikan yang positif. Review kedua dari materi rumus kehidupan. Dalam rumus kehidupan dari cerita satu keluarga yang membagikan warisan kepada anaknya dengan memberi dua amanah dari orang tuanya. Yang pertama, jangan terkena matahari. Yang kedua, jangan menagih hutang. Nah, kasus di atas bahwasanya rumus kehidupan tergantung kepada persepsi kehidupan. Persepsi yang berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Ya, begitu juga dengan persepsi dalam kesehatan, bahwa pikiran, stimulus, respon dapat mempengaruhi hasil. Kemampuan respon mempengaruhi outcome. Jadi, respon sangat mempengaruhi outcome, yaitu dengan keadaan fisik dan emosi kita. Kualitas respon dan stimulus yang dihadapi menentukan outcome. Jika ingin merubah hasil outcome terhadap reaksi fisik kita dan reaksi emosi kita, maka itu kita tergantung kepada kualitas respon yang kita berikan ke dalam pemikiran bawah sadar kita. Cara merespon ada dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi apa yang terjadi, apa yang menjadi respon dari pikiran bawah sadar mempengaruhi 88% reaksi tubuh baik secara fisik maupun emosi. Sementara sisanya 12% itu adalah pemikiran sadar, sehingga pemikiran bawah sadar sangat lebih dominan, sangat lebih tinggi dari pikiran sadar kita. Rumus kehidupan satu dari materi yang diberikan Dr. Dino, yaitu yang pertama, event ditambah respon sama dengan hasil outcome. Hasil outcome itu adalah reaksi fisik dan emosi. Apapun eventnya tidak mempengaruhi outcome-nya sebelum kita memberikan responnya. Jadi, event-event itu kejadian-kejadian yang terjadi pada diri kita, sementara outcome itu kejadian-kejadian yang berhubungan dengan fisik dan emosi kita. Salah satu salah memberikan respon akan mempengaruhi outcome atau hasil. Respon yang destruktif menjadi respon yang konstruktif. Itulah yang harus dibangun oleh kita sebagai seorang entitas disorder. Jadi kita harus bisa merubah respon yang destruktif menjadi respon yang konstruktif. Destruktif adalah respon yang negatif, konstruktif adalah respon yang positif. Untuk menghasilkan outcome atau reaksi fisik dan emosi yang stabil dan normal, maka saya harus merubah respon destruktif negatif menjadi respon yang konstruktif atau positif terhadap event atau kejadian apabila datang sensasi pada tubuh saya. Itulah kesimpulan daripada materi rumus kehidupan 1. Rumus kehidupan 2 yaitu adalah penderitaan sama dengan rasa sakit dikali penolakan. Dalam rumus kehidupan, penolakan harus menerima. Kita harus menerima, tidak boleh menolak. Semakin kita menolak, maka penderitaan itu akan semakin terasa, akan semakin meningkat. Pemahaman menerima harus ada ujian. Ya, jadi untuk memahamkan accepted atau menerima keadaan itu ibarat dengan kita mendapatkan soal ujian di perkuliahan. Yang pertama, soal ujian ini diimplementasikan untuk diri saya sendiri. Yang pertama itu adalah
yang diajarkan Dr. Dino, pertama terima dulu soal. Jadi saya harus menerima mengalami anxiety disorder. Itu yang pertama. Jadi saya harus menerima dulu soalnya. Soal kepada diri saya, keadaan saya. Baru kemudian pahami soal. Kita harus memahami pengaruh ansietas terhadap keluhan fisik yang terjadi. Misalnya jantung berdebar, rasa lelah dan tidak berdaya. Ini apa ini? Ancaman atau alarm? Ya. Baru kemudian jawablah soalnya. Jadi solusinya adalah dengan menggunakan teknik atau untuk memberikan respon. Ya, solusinya menggunakan teknik-teknik yang sudah diajarkan untuk memberikan respon. Jadi kita harus banyak-banyak belajar dan banyak-banyak mencari ilmu dengan Dr. Dino yang ahlinya di dalam anxiety disorder. Baru kemudian kumpulkan soalnya. Kumpulkan soalnya itu sama dengan pasrah, dengan berharap kepada Allah untuk kesembuhannya. Kebetulan ilmu pasrah saya belum mendalaminya, jadi saya pasrah itu adalah berharap kepada Allah untuk kesembuhan diri saya. Itulah review dari materi kedua. Sementara untuk materi ketiga, reviewnya adalah judulnya 7 hal yang memberatkan NC atau anxiety disorder atau kecemasan yang berlebihan. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan dengan diri saya, keadaan saya yang sebenarnya. Yang pertama, menolak kenyataan. Ya, jika kita memiliki ansietas, maka kita harus menerima. Kasus saya adalah, jika saya mengalami sensasi, maka saya harus menunggu sugesti dari dokter jantung bahwa jantung saya adalah normal. Kalau tidak, maka saya akan mengalami kecemasan. Nah, itulah yang terjadi pada diri saya. Nah, setelah saya belajar ini, maka saya tidak boleh lagi menolak kenyataan. Jadi harus menerima kenyataan. Bahwasanya ya saya ini mengalami kecemasan yang berlebihan. Itu adalah hal yang harus saya laksanakan untuk mengurangi atau meringankan anxiety disorder saya. Yang kedua, apa yang dialami itu adalah ancaman. Jika terjadi mengalami sensasi, maka saya langsung menganggap itu ancaman. Bagaimana ini? Apakah ini serangan jantung? Bagaimana anak saya kalau saya meninggal? Begitu masuk sampah di pikiran alam bawah sadar, saya merasakan fisik saya sangat lemas, dan tidak berdaya apa-apa. Terkadang jantung berdebar sangat kencang. Jika itu, maka saya langsung berpikiran itu adalah ancaman. Aduh, ini sakit jantung. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan meninggal? Apakah saya bagaimana dengan anak-anak saya? Semua sampah-sampah masuk ke dalam alam bawah sadar saya. Padahal saya tahu bahwasanya jantung saya itu sudah disugesti oleh dokter, sudah diperiksa oleh dokter adalah normal. Nah, itulah yang kedua, ya, untuk meringankan, maka saya harus merubah ya yang dialami itu bukanlah ancaman, tetapi itu sebagai alarm. Artinya yang terjadi ada sesuatu yang tidak benar terjadi pada tubuh saya akibat kecemasan yang sangat berlebihan. Bahwasanya ini adalah anxiety disorder. Sehingga untuk mengatasinya harus memberikan solusi-solusi respon-respon yang positif. Yang ketiga itu tergantung pada eksternal. Nah, kasus saya juga, jika saya kehabisan obat jantung, maka saya akan stres. Bagaimana nih kalau terkena serangan? Apa yang harus saya lakukan jika tidak ada obat? Maka sensasi itu datang tiba-tiba. Terkadang langsung datang apabila cemasnya yang sangat berlebihan. Terkadang seperti belakang saya ini seperti ditarik anginnya, kemudian turun, baru berdebarnya sangat kencang, dan langsung itu lemas tidak berdaya. Nah, itulah yang terjadi. Dan untuk meringankannya, maka saya tidak tergantung kepada eksternal, yaitu tidak tergantung kepada obat-obatan. Ya, kecuali
karena saya memiliki hipertensi, anjuran dokter itu adalah memakan obat hipertensi untuk mengontrol darah tingginya, ya. Tapi kalau karena jantung dipengaruhi oleh darah tinggi, tapi kalau jantungnya permasalahan-permasalahan sensasi itu saya sudah positif, itu adalah anxiety disorder, yaitu kecemasan yang berlebihan karena terjadi ke semua tubuh sensasinya, fisiknya semua, tidak hanya satu tujuan, tapi semua tujuan. Kadang tangan gemetar, tangan kesemutan, baru kemudian pening. Nah, sepertinya penyakitnya itu tidak satu, lebih dari satu. Yang keempat, ide negatif yang diciptakan diyakini menjadi kenyataan. Nah, ini kasus saya juga seperti itu. Jika saya memiliki sugesti, jika selesai, misalnya ada pertemuan dengan stakeholder, ada pertemuan di pekerjaan yang mengakibatkan banyak orang. Nah, saya mensugesti jika ada yang batuk, aduh, apa ini virus corona? Atau saya pulang, terjadi pada tubuh saya pilek, batuk sedikit, apa ini? Kenapa ini? Gitu. Nah, apakah ini virus corona? Bagaimana nanti keluarga saya? Bagaimana nanti keluar? Tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Nah, itu langsung terjadi datangnya sensasi seperti yang sudah pernah terjadi. Nah, sering sensasinya itu aja, gitu ya, itu aja. Misalnya denyut jantung yang berdebar, nyut sebelah jantung sebelah kiri, baru kesemutan, ya, baru seperti tidak berdaya dan lain-lain. Lambungnya terasa terganggu, ya, sepertinya angin semuanya berada di badan. Nah, itulah sensasi-sensasi ide negatif yang diciptakan diyakini menjadi kenyataan. Padahal kita menggunakan prokes. Kita bawa kemana-mana hand sanitizer, kita pakai, jika ada kerumunan yang lebih dari 5 orang, kita pakai masker 2, ya. Nah, karena menganggap yang negatif itu menjadi kenyataan, maka kita mengalami sensasi yang berlebihan. Yang kelima, memisahkan antara beban kehidupan dengan keluhan. Nah, untuk mengatasi keluhan, lepaskanlah beban. Saya memiliki beban kehidupan akibat trauma sakit jantung adalah sewaktu orang tua saya meninggal di pangkuan saya dan di pelukan saya pada saat umroh di Mekah, yang mana 2 hari lagi akan pulang ke Indonesia. Nah, di situ saya mengalami trauma, ya, saya mengalami sangat terkejut, sehingga di situ sering jantung saya sering terdeteksi bunyi nyut, agak sedikit sakit gitu, ya. Apakah karena kecemasan yang berlebihan, di mana ini orang tuanya dikubur di mana gitu, apa yang terjadi kemudian setelah sama saya pulang, saya bagaimana gitu. Banyak pikiran-pikiran sampah-sampah yang masuk ke dalam tubuh saya. Nah, setelah itu, setelah pulang seminggu kemudian, saya juga mengalami kecelakaan. Mobil saya terbelah menjadi 2, depannya itu, tapi alhamdulillah saya tidak apa-apa gitu ya. Tapi memang di situ lagi jantung menyerang lagi gitu. Nah, jantungnya terserang lagi, sangat kencang, berdebar karena terkejut, baru terkejut lagi, ya. Jadi itulah yang menyebabkan beban kehidupan yang lama, ya, sehingga apabila datang sakit jantungnya itu, ini memikirkan yang lama-lama, ya. Nah, itulah yang untuk meringankannya itu, maka saya harus beban kehidupan yang lama itu harus dihapuskan, ya, harus dihapuskan karena itu sudah terjadi. Nah, nanti itulah minta tips dari Dr. Dino bagaimana untuk menghilangkan beban-beban masa lampau. Nah, nekat yang keenam adalah nekat. Nekat itu, ya, walaupun saya udah tahu apabila saya mendengarkan berita corona, maka terkadang saya nekat juga kalau membaca. Saya buka detik.com, detik.com, saya baca juga corona, saya baca juga misalnya video-video yang ada di TV, ya, video-video
melihat orang meninggal. Gitu. Nah, terkadang tidak terlepas juga nekat-nekat ingin mengetahui informasi bagaimana corona di Indonesia, gitu. Karena biasanya kita punya penelitian pandemi COVID-19 sehingga kita juga membaca itu, gitu. Nah, untuk itu, untuk meringankan ya berarti dalam perobat ini sebelum mendapatkan kelulusan, maka saya harus mengurangi tentang berita-berita tentang corona. Tapi kalau saya tidak membaca berita tentang corona satu hari, saya merasa enjoy, tidur saya nyenyak, makan saya enak, gitu ya. Nah, memang itulah yang terjadi sebenarnya pada diri saya. Ternyata memang ini kecemasan yang berlebihan. Yang ketujuh, yang terakhir, tidak sadar kesembuhan didapat dari hasil perjuangan. Ya, nah ini memang benar. Dalam kesembuhan harus memiliki perjuangan, harus memiliki progres dan target. Jadi target saya yang pertama adalah jika mendengarkan berita corona, maka itu hanyalah berita, tidak berhubungan dengan diri saya. Target kedua, jika saya mengalami sensasi, saya akan menganggap bahwa ini alarm, bukanlah sebuah ancaman yang mematikan. Sehingga saya harus banyak-banyak belajar lagi, mencari ilmu lagi, bagaimana membuat state yang benar, bagaimana membuat pernapasan 336 yang benar, dan itu terus saya latih. Jadi saya banyak belajar juga, gitu. Banyak melatih. Jadi paling tidak saya gunakan di kantor itu 2 jam untuk belajar mengulangi pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Dr. Dino. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Dino yang telah membagi 3 materi ini yang sangat berguna bagi saya, ya, dan juga mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.